Dalam konteks studi kelayakan bisnis, produk atau jasa adalah inti dari usaha yang akan dijalankan. Keduanya merupakan bentuk nilai yang ditawarkan kepada konsumen dan menjadi titik awal dalam menilai apakah sebuah ide bisnis layak untuk dikembangkan atau tidak. Produk adalah barang yang nyata yang dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki oleh konsumen. Contohnya bisa berupa makanan, pakaian, kerajinan tangan, atau alat pertanian. Dalam studi kelayakan bisnis, dianalisis dari segi kualitas daya saing, proses, produksi, dan potensi inovasi. Sedangkan yang disebut dengan jasa adalah layanan yang diberikan kepada konsumen tanpa menghasilkan barang fisik, misalnya jasa pemotongan rambut, pelatihan keterampilan, konsultasi bisnis, atau layanan pengiriman barang. Analisis ini dapat mencakup efisiensi operasional, keahlian penyediaan jasa, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita masuk dalam tujuan dan manfaat analisis produk atau jasa. Dalam studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, menilai relevan pasar, yang kedua, mengidentifikasi nilai tambah, yang ketiga, menguji kelayakan operasional, yang keempat, memetakan potensi pengembangan, dan yang kelima yang terakhir itu mengurangi risiko bisnis. Sekarang kita masuk dalam strategi pengembangan dan inovasi produk atau jasa. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan tren pasar, yang kedua ada evaluasi produk atau jasa saat ini, yang ketiga ada tentukan arah inovasi, yang keempat uji coba dan validasi, yang kelima lakukan uji pasar terbatas, yang keenam evaluasi respon dan sesuaikan sebelum peluncuran penuh, yang ketujuh ada susun rencana pengembangan bertahap, dan yang kedelapan monitoring dan adaptasi. Sekarang kita masuk dalam komponen analisis produk atau jasa. Pelaku usaha perlu menggali secara mendalam berbagai komponen yang membentuk nilai, daya saing, dan potensi dari produk atau jasa tersebut. Disinilah analisis produk atau jasa menjadi komponen penting dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis dimulai dari identifikasi kebutuhan pasar. Yang kedua, pelaku usaha perlu menilai keunikan dan nilai tambah. Yang ketiga, komponen teknis dan operasional harus dianalisis. Yang keempat, analisis harus mencakup potensi pengembangan dan inovasi. Yang terakhir itu, produk atau jasa harus memiliki struktur biaya yang sehat, harga jual yang kompetitif, dan margin keuntungan yang mencakup untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selanjutnya kita masuk dalam metode analisis produk atau jasa. Di balik setiap produk atau jasa yang sukses, ada proses analisis yang cermat dan terstruktur. Bukan sekedar ide yang menarik atau kemasan yang cantik, tapi pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar, kemampuan produksi, dan nilai tambah yang ditawarkan dalam studi kelayakan bisnis. Metode analisis produk dan jasa menjadi fondasi awal untuk menilai apakah sebuah usaha layak dijalankan atau tidak. Berikut metode analisis produk dan jasa, yaitu pertama, menggali kebutuhan dan permintaan pasar, yang kedua, menilai kelayakan produksi dan operasional, yang ketiga, menghitung biaya dan menentukan harga, yang keempat, mengidentifikasi nilai tambah dan keunikan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan tantangan dan solusi dalam analisis produk atau jasa. Kita masuk dalam tantangan yang sering dihadapi, yaitu minimnya pengetahuan tentang riset pasar. Yang kedua, keterbatasan modal dan teknologi produksi. Yang ketiga, kurangnya literasi branding dan diferensiasi. Yang keempat, ada kesulitan menentukan harga yang kompetitif. Yang kelima, terbatasnya akses terhadap data dan pendampingan. Solusinya adalah yang bisa diterapkan. Yang pertama, pelatihan riset pasar sederhana. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital skala mikro. Yang ketiga, ada penguatan identitas produksi lokal. Yang keempat, ada pendampingan dalam penentuan harga dan margin. Yang kelima, ada kolaborasi dan komunitas belajar. Kita masuk dalam integrasi dengan aspek studi kelayakan lain. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, analisis produk atau jasa sering menjadi titik awal yang menentukan arah usaha. Setiap aspek memberikan warna dan bentuk yang memperkuat gambaran besar kelayakan usaha, yang seperti
Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, yang kedua ada aspek teknis dan operasional, yang ketiga ada aspek keuangan, yang keempat ada aspek hukum dan legalitas, yang kelima ada aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang terakhir yang keenam itu ada aspek sosial dan lingkungan.